Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Eka Putri. NIM saya 2405-24005. Saya dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan membacakan definisi mesin bubut. Yaitu, next. Mesin bubut adalah mesin yang memutar benda kerja pada sumbu rotasi untuk melakukan berbagai operasi seperti pemotongan, ada pengeboran juga, ada pengamplasan, ada furniling, ada pengeboran, ada deformasi menghadap, trending, dan memutar. Alat diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetris di sekitar sumbu itu. Mesin bubut banyak digunakan dalam pembubutan kayu seperti logam dan aplikasi lainnya, membentuk bahan menjadi bentuk yang kalian inginkan. Mesin bubut sangat penting dalam proses manufaktur dan sering disebut sebagai induk dari semua mesin karena kesebargunaan dan peran mendasarnya pada alat pemesinannya. Next, ada prinsip kerja mesin bubut. Agak nge-lag ya. Oke, saya akan membacakan saja langsung. Prinsip kerja mesin bubut melibatkan memutar benda kerja terhadap alat pemotong tetap untuk menghilangkan bahan yang tidak diinginkan dan membentuk benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan. Berikut rincian prosesnya, yaitu yang pertama ada pemasangan benda kerja. Pemasangan benda kerja itu dipegang dengan aman di tempatnya dengan dipasang di antara tengah atau di cak atau plat muka yang terpasang pada spindle. Yang kedua ada rotasi. Rotasi itu spindle ditenagai oleh motor memutar benda kerja dengan kecepatan yang terkontrol. Terus ada aplikasi alat pemotong, yaitu alat pemotong yang dibawa ke dalam kontak dengan benda kerja yang berputar. Alat pemotong dipegang dan dengan kuat di tiang alat. Ada penghapusan material. Penghapusan material ini yaitu adalah saat benda kerja berputar, alat pemotong menghilangkan material dalam bentuk keripik. Operator mengontrol kecepatan, kedalaman potong, dan laju umpan untuk mencapai pemesinan yang presisi dan akurat. Ada gerakan alat. Gerakan alat yaitu pemotongan dapat digerakkan secara paralel atau pada sudut relatif terhadap sumbu benda kerja untuk membuat bentuk yang berbeda seperti permukaan silinder dan meruncing. Ada sekrup timah, yaitu adalah sebuah kontra sekrup utama. Next, fungsi utama mesin bubut. Oke, fungsi utama mesin bubut ada 7. Yang pertama, ada bagian pemotongan, ada trending, rounding, atau finishing. Mesin bubut digunakan untuk memotong, membentuk, atau memoles bagian yang terbuat dari berbagai bahan yang menghilangkan material, memaksimalkan skala produksi, dan memastikan hasil akhir yang konsisten dalam produksi massal. Yang kedua ada manufaktur dan percetakan bagian. Itu mereka penting untuk membuat dan mencetak suku cadangan dari bahan yang sulit dikerjakan seperti logam, kayu, plastik yang membutuhkan kekuatan dan presisi yang signifikan. Dan yang ketiga ada membuat bentuk simetris. Mesin bubut menghasilkan produk simetris seperti silinder, kerucut,
dan figur geometris dengan memutar benda kerja terhadap alat pemotong. Yang keempat, melakukan berbagai operasi. Mesin bubut menjalankan operasi seperti pembubutan, peruncingan, terus ada pembubutan bentuk, pemotongan sekur, menghadap, menumpul, membosankan, memintal, menggiling, dan memolas. Dan kelima, ada penghapusan material. Fungsi paling mendasar pada bagian ini yaitu menghilangkan material dari diameter luar benda kerja untuk membuat bentuk silinder melalui pembuatan lurus, pembuatan lancip, dan pembalikan kontur. Dan yang keenam ada menghadap. Mesin bubut digunakan untuk menghasilkan permukaan datar di ujung benda kerja, yang seringkali merupakan langkah pertama dalam mempersiapkannya untuk pemasinan yang lebih lanjut. Yang terakhir ada pembuatan lubang. Pembuatan lubang ini mesin bubut dapat mengebor lubang pada benda kerja dengan memegang mata bor dengan tailstock atau spindle dan memberikan tekanan untuk membentuk lubangnya. Oke, next ada macam-macam mesin bubut. Oke, macam-macam mesin bubut ini dirancang untuk aplikasi tertentu. Jenis utamanya yaitu yang pertama, mesin bubut konvensional. Mesin bubut konvensional ini dioperasikan secara manual untuk tugas pemesinan dasar. Yang kedua ada mesin bubut CNC, yaitu dikendalikan komputer untuk produksi yang tepat dan otomatis. Dan yang ketiga ada bubut vertikal. Bubut vertikal ini digunakan untuk memutar benda secara vertikal, ideal untuk benda berat. Yang keempat ada mesin bubut horizontal, yaitu menampilkan sumbu horizontal untuk aplikasi serbaguna. Dan ada mesin bubut putar gulungan, yaitu dirancang untuk benda kerja silinder besar seperti roll. Ada bubut poros engkol, dibuat khusus untuk pemesinan poros engkol. Ada mesin bubut bed mesin miring, memberikan stabilitas dan penghapus chip dan lebih baik dalam operasi CNC. Dan ada bubut mesin bed panjang, yaitu menangani benda kerja panjang seperti poros dan pipa. Ada mesin bubut lantai, yaitu dipasang di lantai untuk tugas berat. Ada mesin bubut pemotongan, digunakan untuk memotong bahan ke ukuran tertentu. Ada mesin bubut turret, untuk dilengkapi dengan penggantian alat yang cepat dalam produksi massal. Selanjutnya, ada bagian-bagian mesin bubut. Oke, bagian utama dari mesin bubut, yang pertama ada bed mesin, yaitu alas yang menyediakan rangka kaku untuk memasang semua komponen utama di situnya. Dan ada headstock. Headstock ini terletak di sisi kiri pada mesin bubut, mempunyai spindle, roda gigi, dan tuas kontrol kecepatan. Ada tailstock, yaitu diposisikan di sisi kanan, menopang benda kerja di ujungnya, dan dapat menahan alat seperti bor. Ada gerbong, yaitu terletak di antara headstock dan tailstock. Ia membawa alat pemotong dan memindahkannya sepanjang bed mesin. Ada spindle, yaitu adalah komponen berputar di dalam headstock yang menahan dan memutar benda kerja. Jack, alat yang terpasang pada spindle yang digunakan untuk mencekram dan memutar benda kerja. Dan ada pas alat, yaitu untuk dipasang pada kereta. Ia menahan alat pemotong dan mengamannya pada posisi yang sangat benar. Ada cross slide, yaitu adalah komponen yang dipasang pada kereta yang bergerak tegak lurus dan dengan bed mesin mengkontrol kedalaman pemotongan. Oke, selanjutnya ada celemek atau bagian depan kereta yang mencakup tombol kontrol, roda gigi, kopling untuk menstrafer gerakan. Ada juga skrup timah. Skrup timah yaitu digunakan untuk memindahkan kereta secara otomatis selama operasi threading. Ada juga gearbox untuk terletak di dalam handstock. Ini memberikan beberapa kecepatan menggunakan tuas. Ada juga pelana pengocoran berbentuk H yang dipasang pada rel bubut yang menopang slit silang.
Ada juga istirahat majemuk. Istirahat majemuk yaitu menghubungkan sled silang dengan sled majemuk dan menopang alat pemotong. Dan ada ini juga kaki. Kaki itu untuk menopang mesin bubut dan mengangkatnya ke ketinggian kerja yang sangat nyaman. Dan cipen yaitu letak di bawah bed mesin untuk mengumpulkan serpihan dan puing-puing yang dihasilkan pemesinan. Dan selanjutnya ada jenis alat pemotong beserta penjelasan yang sangat singkat. Yang pertama yaitu ada alat pemotong titik tunggal. Alat pemotong ini memiliki ujung tombak tunggal dan biasanya digunakan pada mesin bubut, mesin pembentuk, dan planer. Ada pemotong titik ganda, yaitu alat-alat ini memiliki dua ujung tombak, yaitu untuk memotong secara bersamaan dengan mata bor menjadi contoh utama. Ada juga alat pemotong multi titik. Alat pemotong multi titik ini menampilkan lebih dari dua ujung tombak. Digunakan dalam aplikasi seperti penggilingan. Dan ada latihan itu digunakan untuk membuat lubang bor tersedia dalam berbagai bentuk yang berbeda. Dan ada pemotongan penggilingan, yaitu adalah alat-alat ini memiliki banyak ujung tombak yang digunakan dalam mesin penggilingan untuk memotong bahan saat berputar. Dan end-mill adalah jenis alat penggilingannya. Dan ada reamers, yaitu adalah digunakan untuk menyelesaikan lubang yang dibuat dengan bor, memastikan akurasi dan hasil akhir yang halus. Dan ada lagi yaitu brush. Brush itu digunakan untuk pemesinan permukaan atau permukaan bagian dalam lubang. Alat ini memiliki beberapa ujung tombak yang disusun di sepanjang tubuhnya. Ada keran dan cetakan pemotong benang, yaitu keran untuk memotong benang betina di dalam lubang, sementara cetakan memotong benang jantan pada kerja silinder. Ada gergaji. Gergaji ini alat bilah kawat atau rantai yang keras. Dan tepi bergigi digunakan untuk memotong bahan seperti kayu, logam, atau batu. Contohnya termasuk gergaji pita dan gergaji peretasan. Terakhir yaitu adalah pahat. Pahat digunakan untuk memotong atau mengukir benda keras seperti logam, batu, atau kayu saat dipukul dengan palu. Jenisnya termasuk pahat dingin, pahat baku, dan pahat tenggam. Oke, selanjutnya ada perawatan mesin bubut. Perawatan mesin bubut dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemeliharaan harian. Pemeliharaan harian itu bisa kita lakukan sebagai pembersihan, singkirkan serpihan dan kotoran dari alas mesin dari permukaan. Ada juga pelumasan, lumasi bagian yang bergerak sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Ada periksa level oil, pastikan level oil memadai. Ada juga pemeriksaan cairan pendingin, periksa level cairan pendingin dan ganti jika itu kotor. Dan pemeliharaan mingguan, periksa komponen, periksa fungsionalitas semua bagian mesin, kondisi sabuk, periksa keausan sabuk dan sesuaikan ketegangan jika perlu. Pemeliharaan bulanan, yaitu ada inspeksi menyeluruh untuk periksa semua komponen terutama bagian yang bergerak pada mesin dan lumasi sesuai kebutuhan. Dan ada penggantian cairan pendingin, ganti cairan pendingin dan bersihkan tangki pendinginnya. Terus ada pemeliharaan tahunan, yaitu inspeksi profesional, mintalah teknisi melakukan inspeksi terperinci. Kalibrasi, yaitu adalah kalibrasi ulang mesin untuk memastikan akurasi. Dan terakhir ada tips umum. Tips umumnya itu yaitu menghindari paparan sinar matahari langsung. Yang kedua, gunakan pelumas yang sesuai seperti yang ditentukan oleh pabriknya. Jangan asal. Dan ketiga, selalu atur kontrol ke netral setelah digunakan dan matikan daya. Rutinitas ini membantu mempertahankan kinerja yang optimal dan memperpanjang umur dari mesin bubut. Dan yang terakhir, ini sangat penting banget saat kita praktek ya, yaitu adalah alat pelindung diri dalam pekerjaan mesin bubut.
Oke, yang pertama, kacamata pengaman. Melindungi mata dari serpihan yang berterbangan, percikan api, percikan logam, dan puing-puing. Kacamata pengaman terus memberikan perlindungan samping. Ada juga pakaian kerja atau cover rails, melindungi tubuh dari pecahan logam yang tajam dan panas. Pakaian ini harus dibuat dari bahan tebal dan tahan panas. Hindari pakaian longgar yang bisa menyangkut pada mesin puput. Sepatu keselamatan, ini safety, melindungi kaki dari benda jatuh dan potongan logam tajam. Sepatu harus memiliki sol anti-slip. Dan ada pelindung cak, pelindung untuk cak untuk mencegah kontak yang tidak disengaja. Ada pelindung benda kerja, yaitu untuk melindungi operator dari bagian yang berputar dan material yang berterbangan. Ada juga pelindung wajah, melindungi wajah selama operasi pengelasan dan bubut. Ada penyumbat telinga, ini untuk melindungi pendengaran. Dan ada penutup kepala atau jaring rambut. Jika Anda memiliki rambut panjang, gunakan penutup kepala atau bisa dikuncir. Terus yang terakhir ada sarung tangan, yaitu melindungi tangan. Sekian dari saya. Jika ada salah katanya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.